Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang alam kematian dan juga alam barzakh yang mana alhamdulillah di pertemuan yang lalu telah kita buka ya para jemaah sekalian ya pembahasan tentang alam kematian ya yang tentu kita lihat ya deskripsi atau bagaimana kita lihat pandangan sebagai seorang muslim tentang kematian tersebut ya tentu ya secara bahasa ataupun secara definisi ya kematian itu ketika kita dicabut ruh kita dari badan kita sendiri atau dari jasad kita ya. Namun tentu ya hal-hal yang lain itu bersangkutan para jemaah sekalian ya. Jangan lupa ya hal yang kekal setelah kita wafat itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kematian itu ya yang perlu kita pertimbangkan itu ketika kita wafat ya kita meninggal dunia apakah ya bekal kita udah cukup kan itu yang kekal ya para jemaah sekalian ya ya itu yang menjadi modal kita di akhirat yaitu amal soleh kita ya bekal kita sendiri. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan sehingga ya sebab kita takut terhadap kematian adalah cukup atau tidak amal soleh yang kita miliki ya. Nah, makanya kan sering sekali dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan, ya, dan jauhilah yang mungkar, yang keji, ya. Karena dua ini yang akan menjadi tolak ukur, ya, lulus atau tidaknya kita di alam barzakh nanti ya bahkan di alam barzakh ya para jamaah sekalian belum sampai di padang mahsyar itu kita udah dapat tanda-tanda ya Allah udah beri bocoran kita menuju surga atau naudzubillah ada beberapa hamba Allah yang menuju neraka ya maka coba kita koreksi deh rapot-rapot kita ya para jamaah sekalian nah itu yang alhamdulillah telah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Insya Allah di pertemuan pagi hari ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya masih di alam atau pembahasan tentang kematian yang mana setiap hamba Allah yang akan merasakannya. Bahkan setiap ciptaan Allah pasti akan merasakan kematian. Ya, tidak ada hal yang kekal. Ya, karena apa? Ada penyebabnya para jemaah sekalian. Tentu Allah menciptakan seluruh hamba Allah ada umurnya. Ya, untuk apa? Nanti kita akan bahas di pertengahan pembahasan pada pagi ini ya. Bismillah para jemaah sekalian kita akan masuk ke pembahasan keempat dalam kitab kedua yaitu tentang alam kematian dan juga alam barzakh sekaligus nanti kita akan bahas perjalanan setiap hamba Allah menuju akhirat terutama manusia ya. Kita telah bahas ya di kitab yang pertama bahwasannya para ulama pun masih memperdebatkan apakah bumi kita yang kita ketahui ini adalah satu-satunya sumber kehidupan atau makhluk yang hidup? Atau di langit kedua sampai ketujuh ada bumi-bumi yang lain sebagai sumber kehidupan, ya, makhluk-makhluk yang hidup di tempat tersebut atau di planet tersebut, ya, dengan wahyu ya wahyu yang Allah turunkan, ya. Nah, apakah itu ada? Ya, wallahu alam. Hal goib yang tidak bisa kita telusuri lebih dalam. Dan ingat para jamaah sekalian, ketika kita menemui hal-hal goib yang berkaitan dengan akidah, jangan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Udah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau masalah fikih boleh ya kita ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, karena kalau masalah fikih pasti Allah sudah memberitahukan kepada Rasulullah. Tapi kalau masalah akidah ya Rasulnya aja Rasulullah dalam hadis Umar yang cukup panjang atau hadis Jibril mengatakan Allahu alam kan
Ya, Allah lebih mengetahui. Ya. Jadi itu dua ya, Pak Jamal. Jangan lupa kalau masalah akidah kembalikan kepada Allah, Allahu a'lam. Kalau masalah fikih, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Tentu Allah menciptakan manusia itu dengan satu tabiat yang pasti. Oke, kita tahu para jemaah sekalian, kalau kita bahas di pembahasan akidah wasitiyah, ya, ada empat takdir yang ditiupkan ketika kita ditiupkan ruh di dalam janin setiap ibu kita. Ya, senang dan sengsaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, rezekinya, ya, atau kita biasanya sandingkan dengan harta ya. Tapi ingat para jemaah sekalian, ya, rezeki bukan cuma tentang harta. Ulama menjabarkan cukup panjang, ya, di dalam kitab Aqidah Wasilah, rezeki itu maksudnya apa? Ya, sakit, ya, waktu luang itu termasuk yang paling utama dalam rezeki kita. Ya, makanya banyak para ulama itu menyandingkan sebetulnya masa sakit kita, kemudian waktu kosong kita, kesibukan kita itu sebetulnya Allah sudah atur ketika kita ditiupkan ruh di setiap janin umahat kita, ibu-ibu kita, ya. Tapi itu masih bisa dirubah dari takdir tahunan, ya, yang setiap Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Makanya kan kita disyariatkan, bahkan para ulama itu menambahkan, menekankan, berbuatlah baik, beramal soleh ketika malam Lailatul Qadar. Karena itu menentukan setahun setelahnya, para jemaah sekalian. Ya, iya, itu yang kedua ya, tentang bagaimana rezeki kita. Yang ketiga, ya, itu jodoh kita. Ya, bahkan yang nggak dapat jodoh mungkin Allah juga takdirkan. Nah, semua ini para jemaah sekalian itu sangat ambigu ya, dinamis gitu. Orang rezeki beda-beda, ya. Nah, senang bahagianya orang juga ya faktornya beda-beda. Dan ini masih sering bisa dirubah. Ya, jadi tiga takdir yang dititipkan saat dijanin kita itu masih bisa dirubah, ya. Kalau di Lauhul Mahfud beda lagi ya, Pak Jemaah. Di Lauhul Mahfud tuh takdir yang umum, ya. Kejadian-kejadian yang besar. Tapi kalau kematian itu pasti, ini pasti. Kalau jodoh mungkin orang ada yang memang gak ditakdirkan dapat jodoh misalkan, atau nanti bisa berubah jodohnya, ya. Rezeki bisa sangat bertambah atau mungkin kebalikan bisa sangat berkurang, ya. Masih ambigu ya, masih dinamis sekali gitu, ya. Takdir-takdir tersebut untuk berubah. Tapi kalau kematian ini loh, ya, kematian ini sangat-sangat goib. Ya, kita nggak bisa melihat dengan usaha doang gitu. Ya, mungkin para jamaah kan jamaah sekalian udah melihat di depan mata gitu. Ya, banyak sekali kerabat-kerabat kita, orang terdekat kita sehat walafiat. Bahkan ada yang mungkin kondisi ketika sakit membaik. Tiba-tiba qadarullah Allah mencabut nyawanya. Ini sesuatu yang memang kita nggak bisa perkirakan. Hal-hal gaib inilah. Nah, itulah tabiat ya. Salah satu tabiat manusia yang wajib kita imani ya dengan dasar syariat ya. Jadi maksud di iman itu dengan dasar syariat. Nggak ada kematian terus reinkarnasi nggak. Kematian adalah alam kematian. Setelahnya alam barzah, bukan alam reinkarnasi. Ya, kita imani dengan syariat Islam sekaligus menjadi pengingat kita untuk bekali diri kita dengan layak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu banyak yang membenci kematian. Betul ya, para jemaah sekalian ya. Makanya mungkin para jemaah sekalian pernah lihat beberapa berita tentang eh, dunia medis yang ingin memperpanjang umur manusia, ya, baik membuat organ secara organik gitu ya, organ tubuh ya, yang dibuat dari bahan-bahan organik ya agar bisa beradaptasi dengan manusia, atau secara teknologi itu ya, membuat jantung buatan, ya, hati buatan, sehingga bisa hidup lebih lama. Gitu. Nah, banyak hal manusia itu takut untuk menuju kematian mereka, sehingga mereka berusaha agar umur mereka ini bertambah, bertambah, bertambah. Ya. Dan salah satu momok yang paling kita takuti adalah ketika orang menuju ajalnya. Tentu ya, Pak Jamal sekalian ya. Ini salah satu makosid syariah. Tujuan syariat itu adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa. Dan ini wajar para jamaah sekalian. Wajar.
Seperti hadis yang telah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa ma taraddadtu an syai'in." Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu. Anna fa'iluhu taraddudi an wafatil mu'min. Ya, seperti keraguanku untuk mewafatkan hamba yang ya. Allah tidak pernah ragu untuk membuat sesuatu seperti Allah mencabut nyawa-nyawa seorang yang beriman. Ya, kenapa Allah tidak pernah ragu? Kenapa Allah tidak pernah ya rasa ada yang lain? Ya, mungkin di kerabatnya merasa ya sedih ya atau beberapa penyesalan, tapi Allah tidak pernah ragu. Ya, karena justru ya ketika hamba yang beriman tersebut dicabut nyawanya, justru itu rasa kebahagiaan dia akan semakin dekat terhadap hadiah dan janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah tidak ragu. Justru ini menjadi kebahagiaan buat dia loh, se- selayaknya atau seharusnya seperti itu. Ya, namun ya yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu. Ya, namun tentu ya pasti orang beriman tersebut ya takut atas kematian, benci atas kematian. Ya, nah, padahal Allah tidak bermaksud untuk menyakiti hamba tersebut. Ya, Allah tidak ingin menyakiti atau membuat kebencian terhadap hambanya yang beriman. Ya, maka ini menjadi peringatan bagi kita para jemaah. Ketika kita tahu kerabat, orang-orang terdekat kita, oh ini masya Allah dalam kehidupannya beriman. Ya, telah kita bahas juga ya di hadits qudsi bahwa saksi dari orang-orang terdekat itu menjadi hadiah bagi mayat tersebut. Ya, menjadi mempermudah ketika nanti ditanya oleh malaikat. Ya, maka banyak ya faktor nanti ketika saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita untuk mendapatkan hadiah di kubur-kubur mereka. Ya, apalagi masih dalam tandu ya. Itu banyak nanti bagaimana kita disyariatkan oleh Rasulullah SAW ya doa-doa dan juga ya ibadah atau amal soleh yang kita lakukan untuk mempermudah saudara dan kerabat kita ketika nanti ditanya oleh dua malaikat ya atau kalau kita biasanya mendengar kata munkar nakir tapi munkar nakir itu mesti ikhtilaf ya, apakah itu dua malaikat yang tugasnya untuk bertanya di alam kubur ya atau sebetulnya itu nama tugasnya ya jadi ada beberapa malaikat di dalam Al-Quran itu adalah nama tugasnya mereka ya tapi bukan berarti nama aslinya mereka seperti Jibril, Mikail kok itu kan nama asli ya ya wallahu alam bisawab ya maka memang Allah salah satu hikmahnya menciptakan manusia itu ada wafat ya ditakdirkan untuk nanti ya menuju alam kematian itu agar mereka menghargai nyawa mereka ya mereka melestarikan apa yang Allah ciptakan menjaga ya kesehatan mereka bayangkan kalau orang kekal ya hidup kekal niscaya mereka tidak menjaga ya apa yang mereka miliki ya tidak menjaga lingkungan karena mereka merasa kekal mereka merasa sombong sebaliknya kalau Allah menciptakan manusia dengan umur yang terbatas mereka menjaga kesehatan mereka ya agar hidup yang sebatas ini mereka tidak jalan dengan sakit-sakitan ya mereka tidak jalan dengan sesuatu yang hampa mereka jalan dengan penuh makna karena nyawa mereka tidak banyak tuh ya nyawa mereka sedikit agar mereka menghargai nyawa mereka maka Allah tetapkan ajal mereka yang mereka tidak ketahui ya ini salah satu faedah ya para jemaah sekalian ketika seseorang itu memang dirahasiakan kematiannya ya agar mereka bisa bersiap di setiap waktu untuk beramal soleh makanya para jemaah sekalian ya salah satu wasiat atau nasihat Rasulullah SAW ketika memaksimalkan sholat yaitu ya sholatlah kalian seperti sholat yang seakan-akan terakhir kalian akan sholat untuk kalian itu bisa menghargai ibadah dan juga amal soleh ya karena kita nggak tahu kapan kita wafat
Dan kita nggak tahu apakah ketika kita wafat, bekal kita sudah cukup. Ya, itu hikmah para jamaah sekalian. Ya, Allah merahasiakan ya takdir kematian kita ya agar bisa menghargai. Dan juga Rasulullah SAW ya menyampaikan dalam salah satu hadis ya dari sahabat Ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "In qomatis sa'ah, ketika hari kiamat itu datang, wa biyadi ahadikum fasilatun, ya, dan di tangan kalian itu ada sebuah atau satu biji kurma. Ya, fa ini istata'a an yaqrisaha wal yaqrisha. Jika bisa untuk menanamnya maka tanamlah, ya. Artinya apa? Ya, kalau kita bisa menghidupkan, menjaga bumi Allah, apa yang Allah titipkan, walaupun ya ajal kita sudah di ujung, berbuatlah kebaikan, apapun itu. Walaupun hanya menanam satu biji kurma. Bahkan ya seakan-akan kalau hari kiamat sudah di depan mata, ya walaupun ya telah kita bahas di buku pertama ya, para jemaah sekalian ya, mereka pasti kocar kacir ya. Tapi kalau misalkan ajal atau kiamat sudah di depan mata, kita masih bisa berbuat baik. Walaupun hanya menanam sebiji kurma saja. Ya. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang menjaga seluruh bentuk kehidupan di atas muka bumi. Baik yang kita lihat sebagai benda mati ataupun sebagai makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, ya. Semuanya dijaga oleh syariat Islam. Silahkan para jemaah sekalian, boleh kita telaah, boleh kita muhasabah, kita koreksi kembali, kita murojaah kembali. Setiap perintah dan larangan Allah pasti untuk menjaga diri kita, menjaga agama kita, dan menjaga seluruh alam yang telah Allah ciptakan. Ya. Dan ini bentuk ibadah. Betul ya? Setuju insya Allah ya para jemaah sekalian. Bentuk ibadah itu luas para jemaah sekalian. Ya. Bahkan menjaga alam itu bentuk ibadah. Makanya tidak bertolak belakang bahwa seluruh yang kita lakukan itu bentuk ibadah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan manusia dari awal Nabi Adam sampai nanti hari kiamat untuk beribadah dan beribadah itu luas. Bahkan seorang kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarga, istri, anak, dan kerabatnya itu ibadah. Memberikan hadiah kepada orang terdekat, ibadah. Mengucapkan salam dan menjawab salam, ibadah. Berzikir, ibadah. Ya. Tidur pun ibadah para jemaah sekalian. Ya. Tidur ketika kita untuk berusaha menjaga kualitas ibadah, kualitas kehidupan kita itu ibadah. Menjaga kesehatan, ibadah. Seluruhnya ibadah. Maka ini yang membedakan orang yang beriman dan tidak beriman walaupun dia Islam. Betul ya, para jemaah sekalian ya. Itu yang membedakan. Dia udah memaknai belum kehidupan sehari-harinya untuk beribadah. Walaupun itu di mata manusia, itu kehidupan duniawi banget gitu ya. Jual beli, oh itu masalah dunia. Jangan lupa. Salah satu fikih yang paling lama atau paling banyak pembahasannya itu adalah fikih jual beli loh. Ya. Ketika kita bertransaksi dengan syariat Islam itu ibadah. Jangan lupa itu, para jemaah sekalian. Kemudian kita lihat para jemaah sekalian, faktor kedua, ya, bahwa ibadah itu atau salah satu bentuk jual beli itu adalah ibadah. Lihat ayat terpanjang dalam Al-Quran. Dan salah satu ayat yang paling sering dikiaskan dengan akad-akad jual beli. Apa itu? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faqatubuh. Ketika kita ingin berhutang atau ada akad yang
ada unsur utangnya, maka tulislah. Banyak sekali akad jual beli sekarang yang berdasarkan ayat ini. Lihat, para jamaah sekalian, kita mau berakad secara personal aja deh, ya kan? Kalau di Indonesia kan kita bisa bikin surat pernyataan dengan materai. Plek, ya. Kalau ini ya dilanggar, namanya one prestasi, pelanggaran akad, itu bisa diajukan ke pengadilan. Lihat, dan ini bersumber dari satu ayat, dan ayat ini ayat terpanjang. Sebegitu Masya Allahnya syariat Islam menjaga kehidupan manusia. Ya, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memupuk atau menabung amal soleh kita. Ya, karena seluruh bentuk kehidupan kita ada unsur ibadahnya. Ya, karena di sisi yang lain, ya Allah memang menjadikan manusia itu punya insting kehidupan. Ya, punya insting untuk menjaga diri kita. Ya, dan ini kan berjalan lurus ya dengan dunia medis ya, Pak Jamas sekalian ya. Nah, kita kan seharusnya kalau akal kita masih sehat atau kita merasa di diri kita ada sakit gitu kan, kita kan secara insting pasti mencari obat, mencari alternatif kesembuhan, gitu kan. Nggak ada yang pengen hidup sakit mulu gitu. Ya sengsara gitu kan. Orang ngeluh gitu kan, orang sakit tuh pasti ngeluh ya. Dan itulah bagaimana kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan yang Allah ya jadikan setiap manusia itu punya watak dan tabiat. Ya, apapun watak dan tabiat manusia, ya pasti Allah menjadikan ada satu tabiat dan watak yaitu menghargai nyawa mereka. Ya, makanya ini bertolak belakang dengan orang yang mendiskon umur, ya, atau di bahasa lain bunuh diri ya. Mohon maaf kalau agak kasar ya. Karena takut di take down dari YouTube nanti tuh. Bahasa itu agak disensor biasanya. Ya. Jadi ini bertolak belakang dengan ya orang-orang yang mendiskon umur mereka. Ya, karena mereka tidak menghargai nyawa yang telah Allah berikan. Ya, dan ini bertolak belakang dengan tabiat manusia yang telah Allah jadikan setiap manusia itu ada gitu, menghargai nyawa mereka. Mereka punya insting kehidupan, ya. Ketika orang sudah tidak menghargai nyawa mereka, berarti ya fitrah dan tabiat mereka sudah berubah. Ya, berubah dengan apa ya? Dengan fitnah itu sendiri, ya kan? Raja mas kalian. Ya tentu ya kita diiringi dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu ya mencintai dunia, harta dan anak-anak. Ya, dalam surat Al-Kahfi yang mungkin setiap pekan kita baca ya. Nah, jadi walaupun tiap pekan kita baca Al-Kahfi, tapi coba kita renungi makna-maknanya ya, para jemaah sekalian ya. Ya, dalam ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Manusia itu ada watak yang lain juga. Mereka yang tidak bisa membendung hawa nafsu mereka, menjadikan harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan dunia. Ya, nah, makanya para jamaah sekalian yang sering dijaga ya oleh para sahabat itu harta mereka dan juga anak-anak mereka, karena itu bisa menjadi bumerang ya seperti pisau bermata dua, bisa menjadi amal soleh, bahkan amal jariah, atau bisa menjadikan itu sebagai su'ul amal ya atau sebuah kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita telah sering bahas lah para jemaah sekalian, mungkin sering sekali dengar dalilnya. Ya, idza matal abdu, ketika seorang hamba itu wafat, ya inqata'a amaluhu, ya amalnya itu terputus atau inqata'a amalahu wafat. Ya, amalnya itu terputus. Illa bisalasi, kecuali tiga hal yang masih mereka bisa tabung. Ya, berarti nanti di alam barzakh amalkan terputus kecuali tiga hal. Ya, sodaqatun jariyah. Ya, nah, sodakoh jariah, yes, ya, yatasoddaku fit dunia. Ketika dia bersodakoh di dunia. Itu kan dari harta. Ya, nah, ya, yang kedua apa? Ya, waladun soleh ya ulah. Ya, apa yang kedua? Ilmu nafi ya yata'allamu fit dunia.
Ilmu bermanfaat ketika dia memupuk di dunia ini. Salah satu usaha ya sekarang kita lagi menelaah berdiskusi bersama tentang dunia kematian. Ini ilmu bermanfaat, ya. Yang terakhir baru waladun soleh yad'ulah. Seorang anak yang mendoakan orang tuanya ketika di dunia diajarkan dengan baik sehingga bisa menjadi anak yang soleh. Nah, ini berjalan lurus dengan ayat di surat Al-Kahfi ayat ke-46, ya. Itu bisa menjadi bumerang. Apakah bisa menjadi amal jariah atau bisa menjadi bahan kita untuk, ya, menggibah gitu ya, mengumbar-umbar perhiasan, ya. Dan Allah di setelahnya masih di ayat yang sama mengingatkan wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, dan amal-amal yang kekal itu sejatinya, ya, menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baiknya yang Allah janjikan, sebaik-baiknya yang seharusnya ditabung oleh manusia, karena itu yang kekal dan itulah harapan yang seharusnya mereka tanamkan di dalam hati mereka. Artinya apa? Ya, seharusnya kita tahu mana yang paling berharga. Mau dari anak, harta, waktu luang, ilmu yang dipelajari. Itu dari semua unsur-unsur kehidupan, tujuannya kalau bisa menjadikan amal soleh. Karena itu hal yang paling kekal dan yang paling seharusnya kita tempuh dan kita tabung. Agar apa? Harapan kita di akhirat kita dipermudah urusan kita. Dari alam barzakh dulu deh. Ya, makanya kan bahkan ya, Anda masih ingat nasihat dari Ustadz Arifin Badri. Ya, kalau ditanya cita-citanya apa, gitu kan? Ya, bahkan para asatidah itu mengatakan cita-citanya ketika wafat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu cita-citanya para jemaah sekalian. Dan itu seharusnya menjadi cita-cita kita juga ya, para jemaah sekalian ya. La ilaha illallah. Itu cita-cita kita para jemaah sekalian. Ya, semakin kita merasa ya ajal kita sudah dekat. Ya, seharusnya kita juga mengingat amal soleh kita butuh ditingkatkan. Ya, kita coba lihat teladan kita pada jemaah sekalian. Ya, teladan kita bersama itu Rasulullah. Ketika mau wafat, ya, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Berwasiat kepada para sahabat yang masih bisa sholat bersama Abu Bakar pada saat itu, jangan kalian lupakan sholat. Sholat, sholat. Ajal udah dekat, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Pada saat pagi hari, Rasulullah bisa bangun, tapi ajal itu justru sangat amat dekat. Ya, para sahabat tidak mengira bahwa bangunnya Rasul dari ranjang, ya, pada tanggal, ya, 13 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah, sebetulnya itulah ajal Rasul di depan mata. Satu waktu subuh Rasulullah berdiri melihat Abu Bakar mengimami para sahabat untuk sholat subuh. Ya, para sahabat gembira, oh Rasulullah sudah sembuh. Tapi di sisi yang lain, justru itulah waktu Rasulullah kembali kepada Allah pada saat waktu duha. Ya. Nah, dan itulah sebagaimana seharusnya kita juga ya, Pak Jamaah sekalian. Kalau kita merasa ya nanti insya Allah ya kan kita nggak tahu kapan. Walaupun hanya dengan ucapan kita bisa berzikir. La ilaha illallah. Perbanyak ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, bahkan ya kalau hidup kita sehari-hari pun seharusnya kita masih berzikir. Ya. Dan kita nggak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di beberapa ayat dalam Al-Quran, tentu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah memerintahkan untuk kita menyeimbangkan, ya, kehidupan kita di dunia dengan amal soleh kita. Ya. Sebab sesibuk-sibuk apapun kehidupan kita di dunia,
ya. Tetap kita harus ingat seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hakikat orang yang bertawakal ya, para jemaah sekalian ya. Sejelek-jelek apapun usaha kita di dunia, walaupun kita sudah berdoa, ya, mengusahakan terbaik. Namun kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, ingat, oh ini masih hal dunia lah. Insya Allah kalau kita usaha, fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan, setiap kita ada bencana kok. Muncul rasa tawakal. Ya, karena kehidupan dunia tidak ada kekal. Tidak perlu kita sesali sampai ingin nah, mendiskon umur itu kan sesuatu yang bertolak belakang dengan rasa tawakal ya. Ya, ya. Dan hal yang terpenting seluruh yang kita lakukan harus didasari dengan keridoan dan kehalalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam Al-Fajr di ayat-ayat terakhir, ya ayyuhan nafs mutmainnah. Wahai jiwa yang diwafatkan Allah dengan ketenangan, ya roji'i, afwan ya. Nah, yarji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Usahakan, pastikan kalau bisa. Ya, harus kita pastikan ya. Kita pulang ke hadapan Allah, diwafatkan dengan keadaan diridhoi oleh Allah. Doa para jemaah sekalian. Nggak ada yang tahu loh kita tuh akhir hayatnya gimana. Ya. Makanya salah satu faedah ziarah kubur itu untuk kita takut atas kematian. Ya. Bisa nggak kita wafat dengan keadaan kita masih soleh? Wadakhuli fi ibadi, maka masuklah terhadap hamba-hambaku yang beriman. Wadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ya, mungkin ini sudah banyak para jemaah kan apal ayat ini, tapi sudah kita maknai ayat-ayat tersebut, ya. Makanya kita lihat ya, perbandingan iman para sahabat dan kita tuh jauh sekali. Para sahabat mengikuti perang itu untuk mati syahid. Karena mereka nggak membenci kematian. Yang mereka benci kalau wafat tapi dalam keadaan tidak beriman. Itu yang dibenci oleh para sahabat. Ya, makanya Anda lupa sahabat siapa. Ketika saudaranya ada wafat dalam keadaan syahid, ya justru dia takut dia wafat tidak dalam keadaan sebaik saudaranya. Ya, itu ditakuti. Bahkan Khalid bin Walid ya mengharapkan wafatnya itu di medan perang. Qadarullah pada tahun 32 Hijriah, Khalid bin Walid wafat di atas ranjangnya dengan 86 bekas tebasan di sekujur tubuhnya. Ya. Itu bukti para jemaah sekalian. Para sahabat itu keimanannya ingin wafat. Cita-cita mereka pengen wafat dalam keadaan beriman. Itu yang patut kita teladani para jemaah sekalian. Ya mungkin para jemaah sekalian udah sering mendengar tentang sirah nabawiyah gitu. Tapi coba kita maknai deh. Cita-cita para sahabat itu ketika mempelajari ilmu, berperang bersama Rasulullah. Semuanya itu memasang badan untuk hidup diakhiri dengan husnul khotimah. Betul ya, para jemaah sekalian ya. Mereka rela melindungi Rasulullah di Bukit Uhud dengan badan mereka, bahkan gigi. Ya, Rasulullah pun ada yang pecah ketika di Gunung Uhud. Ya, para sahabat ada yang tertusuk. Ya, karena mereka tahu setidaknya mereka wafat dengan keadaan diri oleh Allah dan menjaga dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, kita yang jauh dari zaman Rasulullah, minimal kita jaga nih dakwahnya Rasulullah para jemaah sekalian. Kita jaga aja, ya. Jadi nggak muluk-muluk para jemaah sekalian. Tugas kita itu menjaga dakwahnya Rasulullah, melanjutkan estafet dakwahnya para sahabat. Dan dakwah itu nggak harus menjadi seorang ulama, menjadi orang tua yang mendidik anak dengan baik itu dakwah, ya. Seorang atasan memberikan kemudahan bagi karyawannya sebuah dakwah dalam Islam. Ya, jadi banyak bentuk dakwah. Kita nggak boleh pesimis ya. Oh, Ustadz, anak terlambat belajar ilmu. Jangan. Dakwah itu bentuknya banyak. Ya, bahkan tanpa kita sadari, kadang kita sudah berdakwah terhadap orang-orang terdekat kita. Ya. Namun,
Kita sering membicarakan orang-orang beriman. Kita bicarakan sekarang bagaimana kondisi orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, nanti di akhirat. Ya. Nah, mereka benci kematian karena mereka merasa dunia ini sumber foya-foya. Ya. Mereka akan merasakan rugi nanti ketika ya menuju kematian mereka. Ya. Dan itu yang mana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan sambut terhadap setiap hambanya. Idza ahabba abdi liqa'i. Kata Allah, ketika seorang hamba itu ingin menemuiku, cinta terhadap menemui Allah, bertemu dengan Allah, ahbabtu liqa'ahu. Allah juga akan senang untuk bertemu dengan hamba yang beriman ini. Wa idza kariha liqa'i, dan ketika seorang hamba benci terhadap bertemu kepada Allah, maka Allah karihtu liqa'ahu, dan Allah juga benci melihat hamba tersebut. Ini salah satu bentuk laknat Allah. Mau kita dibenci sama Allah? Jangan dong. Ya, ya bukan berarti kita mengharapkan kematian, bukan. Tapi kita ketika kita wafat dalam keadaan Allah itu senang dan kita juga senang. Minimal kita udah berusaha terbaik untuk beramal soleh. Ya, nah, coba sekarang sampai titik ini para jemaah sekalian. Sama-sama kita koreksi. Mungkin udah ada yang berpuluh-puluh tahun hidup gitu. Kita sudah memupuk amal sesuai dengan ridho Allah belum? Ketika nanti kita menuju ya ke hadapan Allah, kita sudah merasa pantas dicintai oleh Allah belum? Atau kita sudah mencintai dari amal-amal kita, ya? Itu coba kita koreksi gitu. Ya, hal-hal kecil sajalah sebetulnya Pak Zumsa. Sebelum tidur, beramal soleh, interaksi dengan orang. Kita ingat, interaksi kita dengan orang ini diridhoi Allah enggak ya? Dicintai Allah enggak ya? Ya, dari hal-hal kecil para jamaah sekalian, ya. Nah, dan itu bentuk bagaimana kita mencintai pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir, ya. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali terutama kepada orang-orang kafir, wa qad khaba man dassaha, dan orang-orang yang keji itu rugi nanti karena amal dia tidak pantas untuk dicintai oleh Allah, dan dia sendiri pun takut untuk menuju kematian karena takut dari amal soleh yang tidak cukup, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas para jemaah sekalian, ya, bagaimana pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pembahasan kelima, bagaimana keadaan orang beriman dan orang kafir ketika menuju ajal mereka, ya. Ketika malaikat maut, ya, atau yang masih diperdebatkan itu malaikat Israel namanya. Ini masih diperdebatkan ya para jemaah sekalian. Ya, beberapa ulama ya masih ikhtilaf terhadap nama tersebut. Ya. Dalam surat As-Sajdah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi orang yang dicabut nyawanya. Qul, katakanlah, berimanlah. Ya tawaffakum malakul maut. Malaikat maut ya akan mencabut nyawa-nyawa mereka. Alladzi wukkila bikum, ya. Tsumma ila rabbikum turja'un. Yang mana ya tujuannya ketika dimatikan, diwafatkan orang tersebut, ya, yang kemudian hanya bertemu dengan Rob-Rob mereka dan akan dikembalikan terhadap hadapan Allah. Dan itu yang mana kita menjadi finish kita nanti. Ya. Di finish kita udah cukup belum? Ya. Nah, amal soleh dan rapot yang kita bawa dari dunia. Di ayat ini Allah sudah peringatkan. Ketika dicabut nyawa, nggak ada reinkarnasi, nggak ada kehidupan lain. Yang ada hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahagia, sengsara di dunia itu sementara. Tapi setelah kematian, tabungan amal soleh itu tuh yang kekal. Ya, bisakah kita?
ya, mendapat surga atau naudzubillah neraka, ya. Itu yang mana harus kita teguhkan dalam diri kita ya. Selalu kita ingatkan dalam diri kita, ya. Karena tidak ada jalan setelah wafat, ya. Dan ini ada dua kondisi kan. Setelah wafat itu ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, gimana kondisi mereka berdua? Ya. Kondisi yang pertama, seorang hamba yang berkata, Rob kami Allah, ya, maka ya malaikat akan menurunkan ya kepada hamba tersebut dan berkata, janganlah kamu bersedih, jangan kamu takut, justru kalian harus bergembira karena Allah telah janjikan surga kepada kalian. Ya, para malaikat pun berkata, kamilah pelindung-pelindungmu ya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, karena sesungguhnya Robmu, wahai orang-orang beriman, adalah Rob yang maha mengampun lagi maha penyayang. Nah, lihat para jemaah, ini kondisi yang pertama ya, golongan yang pertama yang beriman ya. Ya, sebegitu gembiranya nggak kita, ya. Dan Allah sudah sampaikan janji tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 30 sampai 30. Coba, kalau kita mau dijanjikan manis seperti janji Allah, syaratnya satu, wafat dalam keadaan beriman. Ya. Karena ini awal perjalanan bagi orang beriman. Ya. Itu golongan yang pertama ya, para jemaah sekalian. Ya. Ketika nanti di alam barzah, ya para malaikat sudah menjadi benteng tameng untuk mereka karena dijanjikan ya, dengan kebahagiaan. Sementara orang-orang kafir dan fasik yang selalu berbuat kemaksiatan di atas muka bumi, ya, detik-detik kematian dipenuhi dengan kehinaan, ya, siksaan, ya, azab menanti di depan mata mereka. Ya. Maka di sila yang lain, di surat Al-Anfal ayat 50, ya, kondisi kedua, golongan kedua yaitu orang-orang kafir. Para malaikat berkata dalam firman Allah, walau taro is yatawaffal ladzina kafaru, ya, ketika orang-orang ya yang kafir itu wafat, ya. Afwan, ini seharusnya nggak boleh stop ya. Walau taro is yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Ketika para malaikat mencabut nyawa orang kafir seperti mencabut duri dari kapas yang basah, ya, seraya memukul dari belakang, mereka berkata, rasakanlah oleh siksa neraka yang akan kamu dapati setelah alam barzakh. Ya. Ini kondisi ketika orang kafir menemui alam barzakh. Ya, dan kita nggak mau orang-orang terdekat kita mendapatkan hal tersebut ya, para jemaah sekalian. Ya. Di ayat yang lain surat Al-An'am ayat 93, ya orang-orang kafir itu ya ketika sakaratul maut itu mendapat tekanan. Lihat, orang wafat aja susah loh orang kafir itu. Mendapat tekanan. Ya. Para malaikat memukul sambil menyambutnya. Keluarlah nyawa ini. Keluarlah nyawa yang orang-orang kafir. Ya. Pada saat keluar pun dapat siksaan. Ya. Itu belum ditanyakan oleh para malaikat. Sudah mendapatkan siksaan. Sekali. Ya. Ini dua kondisi yang sangat bertolak belakang kan Pak Jaman sekalian. Yang satu dapat janji manis. Para malaikat akan menolong mereka. Yang satunya mendapat siksaan bahkan sebelum ditanya. Ya. Dan di dunia nggak dijamin apa-apa. Di dunia nggak ada yang membantu para jemaah sekalian. Ya. Bahkan ketika wafat pun, la'alli a'malu solihan fima taroktu. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia seraya aku bisa berbuat amal soleh. Apa kata Allah? Kalla, tidak akan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, perkataan orang-orang kafir. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Padahal mereka wafat sudah menemui alam barzakh yang mereka akan disiksa di alam barzakh sampai siksaan yang lebih pedih ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Beruntung nggak kita sebagai orang beriman, Pak jemaah sekalian? Makanya sering sekali mengingatkan, melalui wasilah Rasulullah kita bisa menikmati nikmat iman dan bisa mendapatkan hidayah Islam. Karena nggak semua orang dapat. Dan dampaknya kan kekal, nggak cuma di dunia. Ya di dunia kita dapat KTP Islam, ya, di kakak agama Islam, ya. Tapi setelah kita beramal soleh, amal soleh kita itu dicatat dengan kebaikan, berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka beramal soleh di depan mata kita, tapi amal kebaikannya jadi dicatat loh, ya. Nol nilainya. Kasarnya kalau mau ujian lulus harus Islam dulu. Mau ujian nilainya di dunia bagus sebesar apapun kalau nggak Islam tetap hitungannya tidak lulus. Ya, ini yang patut kita lihat bagaimana dua kondisi dari orang kafir dan orang mukmin ketika nanti menuju kematian. Ya, nah maka sebagai kita yang beriman, kita mau dilindungi oleh para malaikat, coba amal soleh kita. Ya, kita perbanyak gitu ya. Wah, Ustaz, berarti tiap hari kita harus beribadah dengan maksimal. Ingat, jangan memaksakan juga ya. Ibadah itu kan bentuknya banyak. Ya, yang bisa kita lakukan itu yang terbaik. Ya. Nih, dalam salah satu hadis Rasulullah. Ini bagus. Ini bentuk ibadah yang mungkin kita bisa lakukan tiap hari. Afdolul muslimina islaman. Seorang muslim yang paling baik di sisi Allah. Man salimal muslima min lisanhi wa yadihi. Yang bisa menjaga mulut dan juga tangannya. Ah, tuh. Wa afdolul mu'mini imanan. Dan seorang mukmin yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahsanuhum khuluqan. Nah, ini hadis ya boleh dihafal ya. Karena ini hadis yang salah satu yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita. Seorang iman atau seorang mukmin yang paling baik imannya, ada yang paling mulia akhlak, ya. Makanya sering sekali ya kita lihat para ustadz asatidzah kita memandang keimanan seseorang itu dari akhlaknya. Kalau akhlaknya kurang, itu cermin dari imannya pada zaman sekali. Ya. Wa afdalul muhajirina hijratan min hajo min ha, man hajaro manahiyallahu an. Seseorang yang berhijrah, berpindah ya dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain adalah berhijrah dari yang apa Allah larang. Ya, nah, makanya salah satu ibadah juga ya para jamaah sekalian. Ya. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang susah untuk beribadah, pindah meninggalkan lingkungan sebelumnya untuk menuju lingkungan yang lebih mudah beribadah. Dan itu salah satu bentuk amal soleh dalam berhijrah ya para jamaah sekalian. Yang terakhir, Abdul Jihad menjahada nafsahu fi dzatillah. Jihad yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad, berusaha untuk menahan hawa nafsunya. Ya, para jemaah sekalian. Empat ibadah yang paling utama atau identitas yang paling mahal di hadapan Allah. Muslim, mukmin, muhajir, mujahid, ya, orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang berpindah, ya, ini berpindah untuk kebaikan ya, dan orang yang berusaha ya berjihad di jalan Allah, mereka itu punya kedudukan yang paling tinggi dan mereka itu punya aman masing-masing, menjaga lisannya dan tangannya. Itu aman bagi yang tertinggi bagi orang yang Muslim, menjaga akhlaknya, aman tertinggi bagi orang beriman. Ya, pindah tempat terhadap tempat yang baik, mau lingkungan ataupun tempat tinggal ataupun teman ngobrol aja, itu berhijrah. Kenapa? Karena untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang terakhir, berjihad ya dalam menahan hawa nafsu. Nah, inilah bagaimana
Ya, kita mempersiapkan kondisi kita untuk menjadi golongan yang pertama, golongan orang-orang yang beriman. Sudah kita bahas para jemaah sekalian tentang dunia atau alam kematian. Sekarang kita masuk ke alam, ya, di antara dua alam tersebut. Ada gap, ada jarak, ya. Orang wafat ya, seorang hamba itu wafat. Itu kan alam kematian. Dan itu nanti pas kita di kafani, dimandikan, di kafani, diiringi ke, disolatkan, diiringi ke kuburan, masuk di liang kubur, liang lahat ya, kita dimasukkan atau dikubur. Ini masih alam kematian. Itu ada gap. Sampai nanti kita ditinggal oleh kerabat dan orang-orang terdekat kita dari kubur, barulah kita mulai itu alam barzakh. Dan alam barzakh itu dimulai dari pertanyaan, empat pertanyaan malaikat. Ya, mungkin kita agak sedikit mempersingkat, kita masuk dalam, ya, dalil-dalil tentang alam barzakh. Ya, nah, ini ada sedikit lewatkan, ya, ada masa ujian untuk mempertimbangkan kondisi seorang hamba di alam barzakh. Ya, ada beberapa kondisi di alam barzakh, tapi ujung-ujungnya terbagi menjadi dua, yang beriman dan tidak. Ya, nah, ini mungkin ada kisah atau salah satu hadis yang mengkisahkan cukup panjang. Ya, ini di beberapa kitab ulama juga ada. Ya, Rasulullah mengkisahkan kepada Bara' bin Azib, ya, tentang perjalanan manusia dari kematian sampai alam barzakh. Ya. Dari Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang beriman, jika ia meninggalkan dunia atau wafat, para malaikat akan turun dengan wajah yang berseri-seri, putih seperti sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan kapur barus atau pengawet dari surga hingga duduk di samping mereka, ya, sampai memenuhi sepanjang jarak pandangan. Ya, malaikat itu berbondong-bondong untuk menuju, ya, jiwa yang beriman tersebut. Ini golongan pertama. Ya. Ini perjalanan dari kematian dan juga alam barzakh ya. Jadi ini masih di alam kematian. Dan ketika para malaikat itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah. Nah, ini cara kita nanti diwafatkan, ya. Jadi kita di ujung hayat kita atau di sakatul maut kita, malaikat itu berkata, wahai jiwa yang beriman, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Akhirnya jiwa itu keluar dari jasadnya, ruh itu keluar dari jasadnya. Seperti tetesan air yang mengalir dari lubang air. Mudah dan lembut, ya. Yang keluar pun hanya suara-suara yang menenangkan, ya. Artinya apa? Ketika orang beriman wafat, wafat dengan keadaan yang tenang dan penuh dengan harapan menuju keridhaan Allah, ya. Nah, inilah ketika, ya, orang-orang yang beriman itu keluar dari jasadnya, ya. Kemudian jiwa tersebut keluar dengan wangi yang semerbak, ya, meninggalkan muka bumi. Ya. Mereka membawa jiwa tersebut, ya, yang dibawa oleh golongan atau kelompok malaikat. Maka malaikat-malaikat yang lain ketika melihat jiwa tersebut menanyakan kepada malaikat yang membawa ruh orang beriman, seraya berkata, apakah ruh ini harum? Maka malaikat yang membawa pun menjawab, ruh ini atas nama Fulan bin Fulan dengan nama yang paling baik ketika didengar oleh para malaikat. Ya, sampailah mereka menuju langit-langit yang rendah yaitu bumi kita, meminta agar roh tersebut dibukakan pintu untuk, ya, menuju langit ketujuh. Ya, ini perjalanan kita ketika kita wafat ya. Jadi nggak ada namanya roh kita itu mendekam di bumi menjadi roh gentayangan, nggak ada ya. Roh kita langsung diangkat dan dituliskan di ilin. Ilin itu apa? Kitab amalan kita. Udah ditutup. Plok, ya. Dan akhirnya kita dikembalikan ke bumi.
ke alam barzah kita ya, bukan untuk gentayangan sekali lagi ya, ke alam barzah kita ya. Nah, ketika jasad tersebut masuk ke alam barzah, nah ini perjalanan kematian ya. Jadi kematian kita kalau yang beriman, insya Allah kita masuk golongan yang beriman. Ya, sampai alam barzah kita kembalikan di bumi setelah kita mendapat iliin, kitab amal kita, baru kita menuju alam barzah. Nah, ini alam barzah. Ya, kita baru mulai alam barzah itu dengan pertanyaan, apa agamamu? Maka orang beriman tersebut berkata, agamaku Islam. Ya, dan mereka bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ya, untuk membawakan wahyu dari Allah, yaitu Rasulullah SAW. Ya, dan yang ketiga, ya, ditanya kembali, ya, apa ilmumu? Dari mana kamu menempuh ilmu yang ada di dunia untuk bermanfaat di akhirat? Nah, makanya ilmu bermanfaat itu dari mana? Aku membaca kitab Allah hingga beriman dan mempercayainya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dari mana? Dari kitab Allah. Ya. Lalu ya penduduk langit berkata, ya, dan Allah seraya bersaksi, ya, hambaku benar, berilah ia tempat tidur dari surga, baju dari surga, bukakanlah pintu surga sehingga lantas ia bisa mencium harum surga. Ya, kuburannya pun akhirnya menuju alam barzakh dan dilapangkan cukup kuburnya ya seluas pandangan atau seluas ya mata memandang. Ya. Datanglah akhirnya setelah empat pertanyaan atau tiga pertanyaan malaikat, ya ini ada ikhtilaf, ada sesosok yang rupawan dan berbau harum. Maka ruh orang beriman ini berkata, ya, mendengar orang tersebut datang, aku membawa kabar gembira dan membuatmu senang. Ya, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, maka orang beriman tersebut berkata, menanyakan, siapa engkau? Ya, seolah-olah engkau akan mendatangkan kebaikan kepadaku. Maka sosok yang baik tadi, yang harum ini, datang dan berkata, aku adalah amal solehmu. Lihat, para jemaah sekalian, ini nih hasilnya baru kelihatan di alam barzah. Amal soleh kita datang dengan membawa kabar gembira, menjadi sosok yang membawa kebaikan. Ya, dan hamba tersebut ketika melihat kebaikan amal soleh yang telah dia pupuk, dia tabungkan di dunia, akhirnya bersyukur dan ya Allah, datangkanlah hari kiamat segera mungkin agar aku bisa kembali bersama keluarga berkumpul dengan kebaikan juga. Ini perjalanan orang beriman sampai ke alam barzah. Kita bisa melihat para jemaah sekalian. Perjalanan kita sebagai seorang beriman, insya Allah ya, kita di sini menjadi hamba yang beriman, dipermudah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Walaupun kita di dunia harus lebih bersabar dari cobaan, bersabar ketika beribadah, harus bisa berkorban waktu-waktu kita, ya, untuk taat kepada seluruh larangan dan perintah Allah, namun hasilnya langsung bisa kita dapati ketika kita menuju kematian. Ya, siapa sih yang nggak pengen kondisi seperti itu ya, Pak Jamal sekalian? Ya, ya. Kita persingkat, masuk ke golongan kedua. Sedangkan orang-orang kafir meninggalkan dunia, ya, menghadapi alam barzah dengan turunnya malaikat dengan wajah yang hitam. Ya, seakan-akan melewati kematian itu seperti permadani atau ya permadani seperti kain ya yang kasar, ya, memandang ya mayat orang kafir tersebut, dan ketika ditanya oleh malaikat, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju murka dan amarah Allah. Wa itu bila min dzalikum. Semua wa itu bila min dzalik. Dan akhirnya jiwa itu keluar dari jasad. Ini menjadi mengerikan. Seperti besi-besi duri yang dicabut dari bulu atau kapas yang basah. Sulit banget, nyangkut gitu. Sakit rasanya, terobek-robek jasadnya. Ya, rasa sakit sampai ruhnya pun meregang ketika ruh sudah diangkat dari jasadnya. Ya, maka keluarlah bau busuk dari ruh tersebut. Tidak ada malaikat yang mau
ya, mendekati ruh tersebut. Maka para malaikat akhirnya bertanya, ruh siapa ini yang bau dan busuk? Ini ruh Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk di telinga mereka. Ya, dan mereka pun akhirnya ya, kembali ke alam barzakh, ya, dan seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada dua golongan tersebut, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamala fi sammil khiyat. Sekali-sekali tidak dibukakan pintu bagi mereka dan surga bagi mereka, ya, wa kadzalika najzil mujrimin, ya. Dan inilah yang mana, ya, dijanjikan kepada orang-orang yang keji, ya. Nah, ini terjemahannya kurang, ya. Nah, dan Allah berfirman, ya, dan orang-orang yang buruk ini tulislah dengan amal keburukan di sijin. Ya, kalau iliin itu untuk beriman, kitab untuk orang beriman. Kalau sijin, ya, tinggal kitab untuk orang-orang yang busuk dan keji nanti di hari akhir. Ya, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtofuhul tayr. Barang siapa yang menyentuhkan Allah, maka seperti akan-akan ia jatuh, ya, dari langit dan disambar oleh burung, ya, au tahwi bihir rih fi makanin syahiq, atau diterbangkan dari angin dan jatuh dari tempat yang tinggi, sakit jiwa, ya. Ini perjalanan ruh orang kafir, dipenuhi dengan kesakitan. Kasihan ya para jemaah sekalian. Nauzubillah min dzalik. Dan ruh itu ketika menuju alam barzah, ya, tadi alam kematian, sekarang alam barzah, ditanya oleh malaikat, siapa rohmu? Hah? Hah? Aku tidak tahu. Apa agamamu? Hah? Aku tidak tahu kembali. Dan siapa yang laki-laki diutus kepadamu? Hah? Aku tidak tahu. Ya, dan di hadis yang lain, apa ilmumu? Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti orang berkata A, kata B. Ini orang kebanyakan ikut-ikutan jadinya kan. Ya, nah, maka penduduk langit pun, ya, seraya Allah berkata, hambaku berdusta, berikanlah ia tempat dari neraka, tempat tidur, baju, dan ciumkanlah aroma neraka yang akhirnya masuk terhadap jiwa-jiwa mereka yang berbau busuk. Ya, seraya datang sesosok, ya, jiwa atau sosok, ya, nah, yang nampak di hadapannya, yang dengan keadaan yang sejelek-jeleknya ciptaan dan sebau-baunya makhluk. Maka orang ini berkata, jiwa orang kafir ini berkata, apa yang membawa kabar buruk kepadamu? Ya, dan dia ialah yang ditunjukkan kepadamu. Nah, ini amal buruknya, ya. Maka orang kafir itu berkata, siapa engkau? Sungguh engkau ada seolah-olah membawa kejelekan atau ya, membawa sial kepadaku. Ya, maka sosok tersebut berkata, aku adalah amal jelekmu yang membawa kebusukan dan membawamu menuju neraka. Maka jasad orang kafir itu atau ruh orang kafir itu berkata, ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat kepada. Ya, dan di hadis-hadis yang lain telah kita lihat juga sesuai dengan hadis yang utama tadi dari, ya, dari Bazib, ya, Robi bin, uh, dari hadis yang telah kita bahas bahwasannya perjalanan dua golongan ini, ya, menjadi pengingat kita, ya, kita ingin masuk kemana nih, ya, seperti perjalanan selanjutnya sampai nanti hari akhir datang, jiwa orang kafir ini keluar, ya, maka orang-orang kafir ini, ya, diperintahkan oleh Allah nanti berkumpul di padang mahsyar, ya, dengan keadaan seburuk-buruknya, ya, keadaan bahkan bau busuknya menyengat ke hidung-hidung penduduk langit yang lain, ya. Inilah bagaimana para jamaah sekalian, kita lihat, ya, perjalanan, ya, dua golongan dari alam kematian menuju alam barzakh. Kondisi orang-orang mukmin ketika wafat seperti apa? Kondisi orang-orang kafir ketika wafat seperti apa? Ya,
Dan inilah yang insya Allah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, yang insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, ya, tentang amalan kita ketika mengiringi mayit, ya, menuju kuburnya. Ya, ya, tentu yang utama yang wajib kan ada 5 ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya, para jemaah sekalian, tentang amal-amalan bagi, ya, saudara-saudara kita yang wafat, ya, atau menuju alam kubur, ya, terutama yang beriman, ya, para jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, ya. Mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu untuk kita diskusikan bersama, tafadhol dari para jemaah sekalian. Insya Allah sudah cukup ya. Nah, dari para jamaah sekalian ya. Bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amalan jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita semua, ya, dipermudah, ya, dunia atau alam kematian kita sampai kita diberikan kondisi yang terbaik ketika menuju alam barzah, ya, amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita diwafatkan dengan kan dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Astaghfirullah, dan minta para jamaah sekalian, ya, bila ada kekeliruan atau, ya, kesalahan dari yang kita bahas bersama, atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian, sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, ya. Dan nakhtatim, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.